Mengenal dan mengendalikan serangan lalat buah pada labu siam. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Lalat buah adalah musuh utama bagi petani labu siam dan tanaman sejenisnya. Serangan hama ini bisa menyebabkan kegagalan panen hingga 80-100% jika tidak dikendalikan dengan serius. Memahami siklus hidup dan cara serangannya adalah langkah pertama untuk pengendalian yang efektif. Pertama, mengenal hama lalat buah. Lalat dewasa berukuran sedikit lebih kecil dari lalat rumah, sekitar 6-8 mm, berwarna coklat kemerahan dengan corak kuning cerah pada bagian punggungnya. Sayapnya transparan. Hama yang paling merusak sebenarnya bukan lalat dewasa, melainkan larvanya atau belatung ulat yang hidup dan makan di dalam buah. Kedua, siklus hidup dan cara serangan. Memahami siklus ini sangat penting untuk tahu kapan harus bertindak. Penusukan atau oviposisi. Lalat buah betina dewasa akan mencari buah labu siam yang masih muda dan lunak, biasanya seukuran telur ayam hingga kepalan tangan. Menggunakan alat penusuk telurnya yang tajam atau ovipositor, ia akan menyuntikkan telur-telurnya ke dalam daging buah. Bekas luka, titik bekas tusukan ini seringkali terlihat seperti noda hitam kecil pada kulit buah dan mengeluarkan getah bening yang kemudian mengering. Penetasan larva, dalam 1-2 hari telur akan menetas menjadi larva atau belatung. Fase merusak, larva akan memakan daging buah dari dalam. Aktivitas ini menyebabkan buah menjadi busuk, berair dan seringkali berubah bentuk atau benjol-benjol. Jatuh ke tanah. Setelah 7-10 hari, ketika buah sudah mulai busuk dan seringkali jatuh dari pohon, larva akan keluar dari buah dan masuk ke dalam tanah untuk berubah menjadi pupa atau kepompong. Menjadi lalat dewasa, dalam waktu sekitar 1-2 minggu, pupa akan berkembang menjadi lalat buah dewasa yang baru, siap untuk terbang, kawin, dan memulai siklus serangan kembali. Ketiga, gejala serangan pada buah labu siam. Terdapat noda atau titik hitam kecil pada permukaan kulit buah muda. Buah tampak cacat, benjol atau tidak normal bentuknya. Jika diraba, bagian yang terserang terasa lebih lunak. Buah menjadi menguning sebelum waktunya dan rontok dari pohon. Apabila buah yang terinfeksi dibelah, akan ditemukan belatung atau larva berwarna putih kekuningan yang bergerak aktif di dalamnya. Dan daging buahnya busuk serta berbau tidak sedap. Keempat, strategi pengendalian lalat buah, metode terpadu. Mengandalkan satu cara saja tidak akan efektif. Kombinasikan beberapa metode berikut untuk hasil maksimal. Metode kultur teknis atau pencegahan dengan sanitasi kebun itu wajib. Ini adalah langkah paling fundamental. Kumpulkan semua buah yang jatuh atau menunjukkan gejala serangan. Masukkan ke dalam kantong plastik tertutup dan jemur di bawah terik matahari hingga busuk total, atau kubur dalam-dalam lebih dari 50 cm untuk memutus siklus hidup larva. Jangan membuangnya sembarangan. Pengolahan tanah. Lakukan pengolahan tanah ringan di sekitar pekarangan secara berkala untuk mengangkat dan memaparkan pupa lalat buah ke permukaan agar dimakan predator seperti semut dan ayam atau mati karena panas matahari. Metode mekanis. Pembungkusan buah atau berongsong. Ini adalah cara paling efektif untuk melindungi buah.
Segera bungkus bakal buah yang sudah sebesar telur ayam dengan plastik bening, kertas, atau brongsong khusus. Pastikan ada sedikit lubang di bagian bawah pembungkus untuk sirkulasi udara dan mencegah air mengenang. Asap atau pengasapan. Petani di beberapa daerah termasuk di sekitar Wonosobo sering melakukan pengasapan di bawah para-para pada sore hari sekitar jam 4-6 sore, yaitu saat lalat buah aktif. Asap dari pembakaran sabut kelapa atau dedaunan kering dapat mengusir lalat buah dari kebun. Metode perangkap atau mengurangi populasi lalat jantan. Perangkap atraktan. Gunakan perangkap yang terbuat dari botol plastik bekas yang diberi lubang. Masukkan kapas yang telah ditetesi atraktan pemikat metil eugenol atau petrogenol 800L. Zat ini akan menarik lalat buah jantan untuk masuk ke dalam perangkap. Gantungkan beberapa perangkap di sekitar kebun atau satu perangkap untuk area 100 meter persegi. Meskipun hanya menangkap jantan, ini sangat efektif mengurangi tingkat perkawinan dan populasi generasi berikutnya. Perangkap umpan makanan. Campurkan selasih atau sedikit air nangka atau nanas dengan sedikit insektisida. Letakkan di wadah terbuka di beberapa titik. Lalat buah akan tertarik untuk memakannya dan mati. Metode kimiawi. Dari tim Bisa Tani merekomendasikan untuk menggunakan produk Tastoat, insektisida dengan bau menyengat yang digunakan untuk membasmi serangan serangga penghisap seperti lalat buah, kutu-kutuan, dan ulat gerayak. 1 ml per liter disprei ke daun dan batang tanaman. Estimasinya 1 sendok makan 8 ml Tastoat. Lakukan penyemprotan 1 minggu sekali. Hindari penyemprotan langsung ke buah. Ini tidak akan membunuh larva di dalam dan hanya akan meninggalkan residu kimia pada hasil panen. Dengan menerapkan kombinasi metode di atas secara konsisten, terutama sanitasi kebun dan pembusukan buah, serangan lalat buah pada tanaman labu siam dapat ditekan secara signifikan sehingga panen yang sehat dan melimpah dapat tercapai. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.